Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satriya Tegar Nugraha. Saya dari kelas Sosiologi C24. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada dalam bahasa Indonesia, subbab-subbab apa saja yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Yang kedua, tentang membaca dan menyimak. Yang ketiga, ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Yang keempat, diksi. Dan yang kelima dan terakhir adalah paragraf. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang ragam bahasa. Oke, bentar. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam dan fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa, ragam bahasa adalah bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Lalu fungsi dari bahasa apa aja sih? Fungsi dari bahasa itu ada 5. Alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri. Kenapa sih alat mengekspresikan diri? Karena dengan bahasa di sini kita bisa mengeksplor, menyalurkan apa yang ingin kita sampaikan. Itu cara kita mengekspresikan diri kita. Lalu yang ketiga adalah alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Kenapa? Apa yang dimaksud beradaptasi sosial atau berintegrasi? Dengan bahasa, kita juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita berbincang dengan masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Lalu yang keempat adalah alat kontrol sosial. Alat kontrol sosial di sini dimaksudkan bagaimana caranya kita untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang ada atau yang ingin kita sampaikan. Contohnya seperti alat kontrol sosial tuh gimana kita cara menangani halayak umum, kita menangani atau mengatur kelompok-kelompok sosial seperti lingkungan masyarakat dan lain-lain, itu alat kontrol sosial. Lalu yang terakhir alat untuk berpikir. Dengan bahasa kita juga bisa kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Lalu yang ingin saya lanjutkan, yang ingin saya bahas adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia di sini ada 2, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kayak gitu. Bahasa nasional dan bahasa negara gimana sih? Ya bahasa nasionalnya kita bahasa daerah dan lain-lainnya gitu ya, seperti di daerah Jawa Barat mayoritas menggunakan bahasa Sunda, Tengah, Jawa Timur dan lain-lain gitu. Kalau yang bahasa negara ya bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Lalu kita ke ragam bahasa berdasarkan cara komunikasi terlebih dahulu. Nah, dari sini berdasarkan cara berkomunikasi, ragam lisan dan ragam tulis. Jadi berdasarkan cara berkomunikasi di sini kita kebagi lagi dua, ada ragam lisan dan juga ragam tulis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ragam lisan dan ragam tulis? Nah, ragam lisan dan ragam tulis, gimana cara kita menyampaikannya secara lisan, secara langsung atau secara tertulis, seperti itu. Lalu berdasarkan situasi pemakaiannya, bisa formal, semi formal, atau non formal. Nah, dalam formal itu konteks bahasa dalam ragam formal, gimana cara kita memimpin misalkan acara-acara formal seperti pernikahan kayak gitu, upacara seperti itu formal. Semi formal, bagaimana cara kita ada dalam konteks eh, dalam konteks acara semi formal, mungkin dalam kegiatan acara-acara semi formal. Yang non formal ya cara bahasa kita sehari-hari, bisa bisa non formal, bisa semi formal gitu ya. Bagaimana cara kita menempatkan dan melihat kondisi ketika kita ingin menyampaikan atau ingin berbahasa lah gitu. Lalu keunggulan ya, keunggulan dan kelemahan berkomunikasi lisan dan tulis. Keunggulannya apa sih? Keunggulannya secara lisan yaitu berlangsung cepat dan berlangsung tanpa alat bantu. Yang dimaksud berlangsung cepat dan tanpa alat bantu ya karena dengan kita berkomunikasi secara lisan ya, kita langsung saja gitu tanpa tanpa ada alat bantu dan berlangsung cepat tanpa harus berpikir ya, kita ngomong-ngomong aja gitu. Kita berbicara saja. Lalu yang sedangkan kelemahan dari lisan itu tidak selalu memiliki bukti otentik dan mudah dimanipulasi. Jadi
tidak ada bukti konkretnya seperti kita ingin menyampaikan sesuatu kayak gini, tidak ada validasi gitu karena tidak terikat akan sesuatu. Jadi bisa-bisa sewaktu-waktu apa yang kita sampaikan disampaikan oleh orang lain juga seperti itu. Lalu keunggulan secara tulis. Keunggulan secara tulis di sini adalah selalu memiliki bukti otentik dan dasar hukumnya kuat. Apa sih yang dimaksud memiliki bukti otentik dan dasar hukumnya kuat? Dengan tulisan kita ada bukti tulisan kita sendiri yang dimana itu bisa menjadi bukti otentik karena itu tulisan kita, hasil dari kita, karya kita gitu. Lalu dasar hukumnya kuat ya jelas karena ada bukti di situ, ada bukti secara fisiknya seperti itu. Lalu sedangkan kekurangannya adalah berlangsung lambat dan selalu memakai alat bantu. Apa sih yang dimaksud terlalu lambat? Ya karena kita dalam bertulis dengan menulis kita harus berpikir terlebih dahulu untuk menyusun kata-kata yang baik dan benar, tidak secara lisan. Kalau lisan kan kita bisa langsung aja spontan gitu tanpa harus berpikir atau lama gitu secara cepat gitu. Kalau ini agak lambat karena kita harus berpikir dulu untuk menyusun kata-katanya dan selalu memakai alat bantu betul karena dengan tulisan ya alat bantunya mungkin kalau misalkan ingin ingin membuat surat kita ada kertas, pensil dan lain-lain gitu ya. Lalu contoh pemakaian ragam formal dan non formal. Ragam non formal terlebih dahulu. Ragam non formal lisan dipakai di kehidupan sehari-hari seperti mengobrol, seperti yang tadi saya sampaikan, bercerita, sedangkan ragam formal lisan seperti berpidato. Ragam non formal tulis dipakai untuk menulis surat kepada kerabat, itu yang non formal gitu ya. Sedangkan yang formal tulis dipakai menulis seperti membuat makalah atau membuat jurnal dan lain-lain yang konteksnya formal ya. Lalu yang kedua saya ingin menjelaskan tentang kita next ke materi selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sebentar membaca dan menyimak. Membaca dan menyimak ya. Bentar. Nah, membaca apa sih? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca jelas untuk memperoleh informasi, membaca dan menyimak ya, untuk memperoleh informasi dan untuk memahami makna bacaan. Lalu ada tiga nih konsep, ada tiga teknik membaca. Dalam teknik membaca tuh ada tiga, ada scanning, memindai, ada skimming, menyerap informasi, lalu yang terakhir ada SQ3R atau survei, ada survei, question, rate, recall, and review. Ya. Ada R-nya itu read, recall, and review. Sorry. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit satu-satu dulu tentang scanning. Scanning itu apa sih gitu ya? Nah, scanning itu digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Lalu contoh dari scanning itu mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, terus jadwal mata kuliah dan lain-lain gitu dalam scanning itu memindai. Lalu yang kedua adalah skimming. Skimming itu menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan. Lalu topik bacaan terus bagian penting fakta dan opini. Lalu skimming juga dapat memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel atau tulisan singkat. Lalu menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. Dan yang terakhir, dalam skimming kita juga menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke SQ3R. SQ3R ini yang pertama adalah eh, survei ya, survei bacaan. Survei bacaan, lalu ada question, ajuan pertanyaan, ada read membaca, recall jeda dan review membaca ulang. Nah, dalam fungsi digunakan untuk memahami isi buku dengan baik. Jadi SQ3R itu fungsinya itu digunakan untuk memahami isi buku itu dengan baik gitu seperti contohnya dalam skripsi, menentukan tema atau menetapkan teknik membaca untuk mendapatkan informasi yang lebih terarah gitu ya. Nah,
Lalu kita ke sebentar biar tidak terhalang, kita pindahkan terlebih dahulu ke sini. Oke. Lalu mekanisme tindak tutur atau ya dalam sidang. Oke, sorry salah. Kita lanjut ke teknik peningkatan kecepatan membaca. Teknik peningkatan membaca itu dan membaca dengan diam. Kita ke situ. Ada 8. Ada membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan memperluas jangkauan mata, ada membaca dengan menyapu ke bawah, ada membaca dengan perkelompok mata, kelompok kata, sorry. Lalu ada yang membaca dengan membaca kata kunci, ada membaca tanpa mengulang kata, yang terakhir membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Jadi ada teknik-teknik kecepatan membaca, gimana lebih efektif mana gitu untuk diri kalian masing-masing, itu kalian sendiri yang bisa menilai kalian lebih cocoknya di teknik yang mana. Lalu kita ke langkah-langkah ya, ke langkah-langkah membaca kritis. Sorry. Oke, langkah-langkah dalam dalam membaca dan menyimak juga ada langkah-langkah membaca kritis. Ada pahami isi bacaannya itu mengerti ide pokok dalam ada dua ya, terbagi menjadi dua. Ada pahami isi bacaan sama uji keakuratan sumber bacaan. Nah, dalam pahami isi bacaan ini kita dapat mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, dan terakhir buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Lalu dalam uji keakuratan sumber bacaan, itu kita dapat membandingkan dengan sumber bacaan lain juga gitu ya. Nah, membaca membaca gambar itu ada 3 juga, ada grafik, tabel, dan bagan. Ada grafik, tabel, dan bagan dalam membaca gambar. Dalam grafik, langkahnya membaca judul, mencermati simbol, dan memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul. Lalu yang kedua, tabel. Langkahnya membaca judul dan memerhatikan informasi di setiap kolom. Dan yang terakhir adalah bagan. Langkahnya membaca judul, memahami informasi dalam 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 bagan tersebut gitu ya. Lalu kita ke menyimak. Dalam membaca dan menyimak, kita masuk ke menyimak. Menyimak itu apa sih? Menyimak adalah memperhatikan dengan sesama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi menyimak itu secara umumnya atau secara dasarnya bisa saya jabarkan, menyimak adalah bagaimana cara kita menyerap atau ya menyerap informasi yang disampaikan oleh penutur yang ada di depan kita atau penutur yang sedang menjelaskan materi materi tersebut gitu atau materi apapun. Lalu, nah tingkatan menyimak itu ada 4, ada mendengar, menginterpretasi, mengevaluasi, lalu yang terakhir adalah memberi reaksi. Jadi tingkatan menyimak, kita mendengar dulu apa yang disampaikan oleh penutur, lalu kita menginterpretasi hasil dari apa yang kita dengar, lalu kita mengevaluasi, dan yang terakhir kita memberi reaksi, bagaimana pandangan kalian eh, terhadap penyampaian yang disampaikan oleh penutur tersebut. Nah, selanjutnya tantangan ya, tantangan dalam menyimak nih, tantangan dalam menyimak itu ada 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 banyak sebenarnya, tapi saya ingin menjelaskan 5 saja. Yang pertama itu perhatian yang terbagi, maksudnya dalam menyimak kita seringkali terdistract oleh hal-hal sesuatu gitu. Jadi fokus kita terbagi menjadi 2. Itu kenapa yang pertama saya menjelaskan tentang perhatian yang terbagi. Lalu adanya gangguan, jelas itu juga mengganggu. Yang ketiga, tidak mengindahkan pesan. Yang keempat, penilaian yang terburu-buru. Lalu yang kelima, kurang pendengaran. Seperti itu.
Yang terakhir, saya izin menjelaskan tentang bagaimana cara menjadi pendengar yang aktif. Bagaimana sih cara menjadi pendengar yang aktif? Nah, caranya itu banyak sebenarnya, tapi di sini saya menjelaskan yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak atau memotivasi. Jadi, niat kalian untuk mendengarkan tuh apa? Niat kalian untuk menyimak yang disampaikan oleh penutur tuh apa? Sehingga kita excited terhadap apa yang disampaikan oleh penutur tersebut. Lalu yang kedua adalah menuliskan pertanyaan saat tidak mengerti dengan penjelasan penutur. Tidak hanya kita mendengarkan saja, tapi kita tidak paham akan apa yang disampaikan oleh penutur. Jadi kita juga harus perlu bertanya, tidak perlu malu gitu, bertanya saja. Lalu yang ketiga adalah memerhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Lalu contoh penanda itu apa? Misalkan contohnya akhirnya, hasilnya gitu ya, penanda itu kesimpulan. Lalu hal utama, ada dua hal penting dalam, itu penanda konsep. Lalu yang terakhir ada akan tetapi di lain pihak, itu penanda pembeda. Seperti itu dalam materi membaca dan menyimak. Selanjutnya kita menjelaskan tentang uh, nah, kita membahas tentang ringkasan dan ikhtisar. Nah, dalam ringkasan dan intisar apa sih dulu ringkasan, intisar dan esensi gitu ya. Ringkasan adalah mendekan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Itu ringkasan. Lalu jadi tujuan ringkasan itu ini saya jelaskan satu-satu dulu saja ya. Jadi mendekatkan suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa mengubah struktur wacana. Tujuan ringkasan adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal dalam waktu singkat. Jadi meringkas suatu bacaan menjadi sesuatu yang dapat dibaca dalam satu kali gitu ya. Lalu selanjutnya kita ke ikhtisar. Ikhtisar itu apa sih sebenarnya? Saya pindahkan terlebih dahulu di sini saja. Ikhtisar. Ikhtisar itu apa? Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuan ikhtisar adalah membantu pembaca mengetahui isi buku tebal dalam waktu singkat juga. Bentuk ikhtisar yaitu adalah di bagan, kerangka, dan kalimat. Berbeda dengan ringkasan ikhtisar tersebut. Bedanya adalah kalau ringkasan tanpa mengubah struktur wacana. Kalau ikhtisar tanpa terikat pada struktur wacana. Lalu yang ketiga adalah resensi. Resensi itu apa sih? Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuan resensi adalah memberikan kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku. Berbeda dengan ringkasan metisa, resensi sendiri memiliki makna yang berbeda. Tidak sama lah. Karena resensi di sini memberikan kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan gitu ya. Lalu saya ingin menjelaskan dulu langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Langkah-langkah dalam membuat ringkasan, yang pertama adalah membaca naskah asli. Yang kedua adalah mencatat gagasan utama. Yang ketiga adalah menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pendengar. Jadi dalam ringkasan ini yang benar dan memperhatikan bahasa atau sudut pandangan. Susun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pendengar gitu. Jadi kalau dalam ringkasan itu langkah-langkahnya seperti itu. Kalau dalam langkah-langkah ikhtisar, membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan. Yang ketiga adalah menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada struktur wacana. Namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Nah, berbeda dengan ringkasan. Kalau ikhtisar, kita harus mempertahankan pemikiran dari si pengarang itu sendiri gitu tanpa diubah terlebih dahulu tanpa diubah. Sedangkan kalau ringkasan adalah hasil dari si pendengar atau pembaca.
Lalu langkah-langkah dalam membuat resensi ada membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku, bandingan dengan buku lain yang memiliki topik yang sama, dan yang terakhir adalah buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu gitu. Jadi dalam membuat resensi kita harus ada tahapannya dulu. Tahapan yang kita harus membuat ringkasan atau ikhtisar terlebih dahulu kalau kita ingin membuat sebuah resensi. Oke, unsur-unsur yang di unsur-unsur yang diperlukan ya, unsur yang perlu diresensi. Apa aja sih gitu ya? Jenis buku, identitas buku, atau penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, harga, tujuan pengarang buku, ya tujuan dan kata pengantar, dan yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan buku gitu. Lalu kriteria utama menjadi seorang presentator gitu ya. Nah, ada 4 kriteria utama menjadi presentator. Yang pertama adalah penilaian yang harus jujur, yang benar-benar jujur dari pendengarnya atau pembacanya. Yang kedua adalah penilaian yang harus objektif, tidak tidak boleh subjektif karena tidak jangan terpengaruh dengan perasaan pribadi atau jadi harus benar-benar objektif gitu ya. Nah, yang ketiga adalah memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang dibahas. Lalu yang terakhir, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Jangan asal eh, mengkritik dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Lalu itu saja dalam ringkasan ikhtisar dan resensi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang diksi ya. Selanjutnya kita dalam diksi. Oke, dalam diksi, bentar. Pengertian diksi dulu. Kita ke pengertian diksi. Oke, diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana gitu ya. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Lalu untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Selanjutnya kita syarat ketetapan pemilihan kata ya. Ada syarat dalam ketetapan pemilihan kata. Itu ada craft, nah di situ ada konotasi dan denotasi. Tidak saya cantumkan, ya saya jelaskan saja. Ada konotasi dengan denotasi, ada sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, kata umum dan kata khusus gitu ya. Denotasi itu seperti apa? Contoh, bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat tinggi. Notasi, jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Jadi maksudnya adalah denotasi itu adalah kata yang sebenar-benarnya gitu. Kalau konotasi adalah perumpamaan lah gitu ya kalau konotasi. Oke. Sinonim ya, sinonim adalah persamaan gitu ya. Eh, Kalau kata-kata yang mirip seperti kata-kata yang mirip ada juga gitu ya. Kata-kata abstrak. Lalu kita ke sebentar gaya bahasa ya. Gaya bahasa itu ada 3. Ini di sini yang saya jelaskan, yang saya cantumkan. Gaya bahasa itu ada 3, ada majas, cara penutur menyampaikan maksudnya, dan yang terakhir adalah dapat menimbulkan kesan tertentu pada mitra tuturnya. Gitu. Lalu kita masuk ke faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah cara dan media komunikasi. Lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Lalu yang kedua bidang ilmu, ada filsafat, sastra, hukum, dokteran, agama, MIPA dan lain-lain gitu ya. Situasinya formal, semi formal, non formal seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan gitu ya. Lalu halayaknya ada dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial. Jadi kita juga harus tahu ya, harus melihat kondisi dulu, melihat situasi dari halayak atau dari masyarakat yang ingin kita sampaikan dalam bahasa, dalam berkomunikasi, diksi dalam berkomunikasinya. Kita juga harus memahami dari kelima itu, dan yang terakhir adalah tujuannya.
Ya, ada membangkitkan emosi atau humor atau informasi. Jadi berbeda. Kalau kita membangkitkan emosi berarti kita harus menggebu-gebu, kita harus dari awal semangat. Kalau humor kan memang pembawaannya ya, kita bercanda dan lain-lain. Kalau informasi kita bersifat tegas, fokus dan lugas seperti itu kan. Lalu dalam idiom ya, idiom itu apa? Ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dibarkan dari unsurnya. Contohnya gulung tikar, adu domba seperti tadi yang saya jelaskan, bunga bang dan lain-lain gitu ya. Itu termasuk ke idiom karena tidak secara langsung dapat dijabarkan gitu dari unsurnya. Lalu ungkapan idiomatik gitu ya adalah pasangan kata yang selalu muncul dengan frasa. Contohnya bertemu dengan, dibacakan oleh gitu ya. Bukan idiom, melainkan ungkapan yang berperilaku seperti idiom. Ya, atau ya ungkapan idiomatik lah gitu ya. Nah, ya bukan ungkapan idiomatik, contohnya adalah polisi bertemu maling. Berita selengkapnya dibacakan Ramzi. Lalu ungkapan idiomatik itu polisi bertemu dengan maling. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ramzi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam dalam diksi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang paragraf. Oke, bentar. Dalam paragraf, saya ingin menjelaskan dulu tentang pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan, gitu ya. Bentar. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan gitu. Lalu paragraf mencangkupi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis atau menerangkan kalimat topik. Lalu kita ke ciri-ciri paragraf. Ada tiga ciri-ciri paragraf. Yang pertama itu satu gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Yang kedua beberapa informasi atau tertuang dalam kalimat penjelas. Dan yang terakhir adalah bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antar kelompok kalimat. Lalu kita ke gagasan utama atau kalimat kalimat topik implisit atau eksplisit ya. Izin saya sampaikan terlebih dahulu. Oke. Nah, kalimat topik yang pertama adalah awal dan akhir gitu ya. Apa sih gitu ya? Dalam kalimat topik itu ada awal dan akhir. Lalu ciri paragraf yang baik ada tiga, memiliki kesatuan, memiliki kelengkapan, dan memiliki kepaduan. Dalam kesatuan dimulai dengan dalam kesatuan tuh kita fokus pada gagasan utama, gagasan sederhana. Jadi fokus pada gagasan utama. Jadi gagasan sederhana kita itu apa gitu? Kita terfokus pada gagasan utama kita. Gitu. Lalu kita sebentar ke kepaduan ya. Kepaduan yang keenam, ada kata kunci pada paragraf atau kalimat lalu disertai dengan kata ganti dan kata transisi atau konjungsi. Itu jadi em, saya berikan contoh gitu ya anak-anak yang kekurangan yodium ini contoh contoh kepaduan ya. Ini contoh konjungsi sorry. Contoh kata ganti dan ini contoh kata transisi terlebih dahulu. Dikonsumsi ya. Ada anak-anak yang kekurangan yodium saat dalam kandungan ibunya akan sebentar. Anak-anak yang kekurangan yodium saat dalam kandungan ibunya akan mengalami masalah dalam literasi, khususnya dalam mengeja kata. Walaupun demikian, kekurangan unsur kimiawi itu tidak berdampak pada kemampuan matematika anak-anak. Nah, yang keduanya akan tetapi kekurangan unsur kimiawi ini tidak berdampak. Lalu yang terakhir adalah bahkan kekurangan berarti memiliki makna yang berbeda-beda ya dalam transisi kata apa yang ingin kita sampaikan. Kalau misalkan kita ingin menyampaikan sama serata gitu ya,
Berarti kita mencari kata lain yang atau kata transisi konjungsinya seperti itu. Jadi kata transisi konjungsi sangat berpengaruh dalam suatu paragraf. Eh, Arah, tujuan dan maksud apa yang ingin kita sampaikan itu juga berpengaruh dari salah satunya dari kata gantinya atau kata transisinya, konjungsinya seperti itu. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi-materi atau bab-bab yang ada dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Satria Tegar Nugraha dengan NIM 124803035 dari kelas Sosiologi C. Nur pamit, mohon maaf bila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan mohon maaf. Sekali lagi saya pamit. Kita Fikul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.